to knock, remember what to say. Be brave, shout and pray, no sin you stay away. Do not look back or stop, or you will go astray. Just follow God's voice, for He will lead the way. When sin begins to knock, remember what to say. Be brave, shout and pray, no sin you stay away. Do not look back or stop, or you will go astray. Just follow God's voice, for He will lead the way. Kota besar Yeriko telah hancur. Israel telah menang melawan musuh yang kuat itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya pada firman-Nya bahwa Dia akan menyerahkan kota itu kepada mereka. Allah menyuruh orang Israel untuk mengkhususkan harta milik Yeriko dan membakarnya. Namun, satu orang Israel tidak setia dan dia tidak mematuhi perintah itu. Namanya Akan dari suku Yehuda. Akan telah mengambil sebuah jubah yang indah buatan Sinear, 200 shekal perak, dan sebatang emas seberat 50 shekal. Karena ketidaktaatan Akan, murka Tuhan menyala terhadap Israel. Pada hari berikutnya, Yosua mengirim mata-mata ke Ai, sebuah kota dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Ketika mata-mata itu kembali pada Yosua, mereka melaporkan pengamatan mereka. Mereka berkata, "Yosua, hanya ada sedikit orang yang tinggal di Ai. Kita tidak perlu mengerahkan seluruh tentara Israel. Kita bisa mengirim 2 atau 3 ribu orang untuk merebut kota itu. Dibandingkan dengan Yeriko, mereka bukan apa-apa." Yosua menuruti perkataan mereka dan mengirim 3.000 anak buahnya ke Ai. Tapi Yosua terkejut karena pasukannya kalah dalam pertempuran dan 36 anak buahnya terbunuh. Musuh mengejar orang Israel dari pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan mengalahkan mereka di lereng-lereng. Lalu hati orang-orang itu menjadi gemetar ketakutan. Yosua merobek pakaiannya dan sujud di depan tabut Tuhan. Para tua-tua melakukan hal yang sama dan menaburkan debu di atas kepala mereka. Tuhan, mengapa Engkau membawa kami menyeberangi sungai Yordan untuk menyerahkan kami ke tangan orang Amori dan membinasakan kami? Apa yang bisa saya katakan sekarang? Karena bangsa Israel telah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kalau bangsa-bangsa di Kanaan mendengar kekalahan kami, mereka akan mengepung kami dengan tentara mereka dan menghapus nama kami dari muka bumi. Lalu apa yang akan Engkau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Bangunlah, mengapa engkau sujud seperti itu? Israel telah berdosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang aku perintahkan untuk mereka patuhi. Mereka telah mengambil beberapa barang yang dikhususkan dari Yeriko yang aku perintahkan untuk tidak mereka ambil. Itulah sebabnya bangsa Israel tidak dapat melawan musuh-musuh mereka. Aku tidak akan menyertaimu lagi jika kamu tidak menghancurkan barang-barang yang di antara kamu dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Pergilah, kuduskan semua orang. Pada waktu pagi hari, tampilkan suku demi suku. Suku yang Tuhan pilih harus maju ke depan. Keluarga demi keluarga, dan keluarga yang dipilih Tuhan akan maju ke depan seorang demi seorang.
karena dia telah melanggar perjanjian Tuhan dan telah melakukan dosa besar di Israel. Siapapun yang tertangkap dengan menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar bersama dengan semua miliknya. Pagi-pagi keesokan harinya, Yosua mengumpulkan suku-suku Israel untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dari suku-suku, terpilihlah suku Yehuda. Dari suku Yehuda, terpilihlah keluarga Zerah. Dari keluarga Zerah, terpilihlah Zabdi. Dan akhirnya, dari keluarga Zabdi, terpilihlah Akan. Ketidaktaatannya diungkapkan kepada Yosua dan kepada bangsanya. Akan, hormatilah Tuhan kita Allah Israel. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Jangan sembunyikan dariku. Ya benar, aku telah berdosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Aku telah mengambil barang jarahan dari Yeriko, sebuah jubah indah buatan Sinear, 200 shikal perak dan sebatang emas seberat 50 shikal. Barang-barang itu aku sembunyikan di dalam tanah di dalam kemahku, dan perak itu ada di bawah sekali. Kemudian Yosua mengirim utusan ke kemah Akan dan menemukan barang-barang jarahan itu. Mereka mengambil barang-barang jarahan itu dari kemah Akan, membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan membentangkannya di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa masalah ini pada kami? Seperti kamu mencelakakan kami, maka Tuhan pun akan mencelakakanmu pada hari ini. Kemudian Yosua membawa Akan, perak, jubah, emas, dan bahkan keluarganya dan ternaknya ke lembah Akor. Kemudian seluruh Israel melempari dia dengan batu. Semuanya dibakar dengan api dan melemparinya dengan batu besar yang masih ada sampai hari ini. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sama seperti Akan, kita semua juga orang berdosa. Ketika kita datang ke dunia ini, kita dilahirkan dengan berdosa karena apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka tidak taat kepada Allah dan sejak saat itu semua orang akan dihukum di neraka. Tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati bagi semua dosa kita dan menyelamatkan kita dari neraka. Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan mengambil alih semua hukuman yang diperuntukkan untuk kita. Saya dan kalian semua tidak akan dibuang lagi ke neraka jika kita percaya pada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Bagaimana kalian melakukannya? Berdoalah pada Allah sekarang juga dan minta ampun dari semua dosa kalian. Bicaralah pada Allah dan Dia akan mendengarkan kalian.